nggak pernah denger-dengerin kayak gitu. Kita masih bujangan, sering nonton aja yang diurusi kan, mana ngurusin negara kayak gitu. Kecuali perintah komandan, anak komandan dia sudah gitu aja kan. Kalau urus-urus gitu kita nggak pernah. Saya tanyakan ini mayor, gitu aja kan, kodamnya mayor. 69 kan namanya PKI itu kan sudah dikisah seakan-akan nggak ada lagi PKI. Jadi bagi-bagi orang yang langsung mengikuti dan langsung, ya kan, itu kan sudah diberi pengampunan, harusnya dikembalikan ke haknya semula seperti masyarakat biasa. Loh, itu sidang MPR itu keputusan saya bilang gitu. Loh, sekarang tahun 70 ada PKI. Berarti PKI saya ini sah, Kodam yang membuat. Dihajar aku, maki-makian. Dilepur, kesana-sana dilepur, akhirnya masuk ke kodam-kodam, dan itulah dia. Dia kan tahu. Dia kan tahu. Memang dia sudah diindoktrinasi. Dia kan tahu masalah politik. Pailan di Balikpapan dituduh terlibat dalam G30 SPKI, ditodong senjata api dan tak dapat gaji lagi. Ditulis oleh Budi Susilo dari kaltim.tribunnews.com. Sebelum pecahnya gerakan tanggal 30 September di Jakarta, terdapat beberapa pendukung garis Partai Komunis Indonesia atau PKI di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Gejolak gerakan tanggal 30 September, atau yang biasa dikenal G30 SPKI di Jakarta meledak, berimbas juga ke berbagai daerah, termasuk di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Di antara mereka, ada yang berasal dari pihak militer di kota Balikpapan, yang dituduh terlibat dalam rangkaian gelombang G30 SPKI. Kemudian mereka ini menjadi tahanan politik, dicap sebagai satu rangkaian politik Partai Komunis Indonesia. Ini dicap saat era Soeharto menancapkan kekuasaannya di Jakarta. Belum lama ini, Tribun Kaltim.co bersua dengan beberapa tahanan politik yang dicap G30 SPKI, yang merupakan bekas tentara, yang dipenjara, diisolasi ke tempat terjauh dari kota Balikpapan, dan berstatus sebagai tahanan politik G30 SPKI. Begini kisahnya, bertelanjang dada dan mengenakan celana pendek hitam, Aloysius Pailan, 78 tahun, duduk bersantai di pelataran depan rumahnya yang berwarna biru campur abu-abu di Jalan Rajawali, Kelurahan Argosari, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pria kelahiran kota Malang itu bukan warga sipil yang ikut transmigrasi, tetapi merupakan tahanan politik yang dituding ikut PKI dari kalangan militer. Pangkat terakhir Pailan ialah Kopral II, bertugas di Batalion 612. Pailan dituding masuk dalam gerakan pemberontakan September PKI. Pailan ditahan masuk penjara sekitar tahun 1970. Awal mula sebelum dipenjara, Pailan kaget, secara spontan dihadang rekan-rekannya sesama militer. Mau berangkat tugas, tiba-tiba di tengah jalan ditodong senjata. Yang lakukan teman-teman saya satu asrama. Saya tanya, saya salah apa? Kenapa ditodong senjata? Saya dipaksa takluk, katanya kepada Tribun Kaltim.co, pada Selasa tanggal 26 September tahun 2017 lalu. Usai berhasil diringkus, Pailan dibawa ke markas polisi militer, sempat diinapkan selama 4 hari. Usai itu dibawa ke tempat lain ke Kodim Balikpapan, dilakukan pemeriksaan atas sepak terjang dirinya. Saya tanya ke orang yang memeriksa saya. Saya bilang, ini memeriksa saya atau apa mau menyiksa saya? Kalau memeriksa saya harusnya dengarkan saja, bukan menggebuk, ungkap pria kelahiran tanggal 24 April tahun 1939 ini. Kala itu, Pailan dituduh terlibat dalam kegiatan pembunuhan para jenderal di kota Jakarta. Hal ini dia bantah, sebab selama berlangsung pembunuhan jenderal, Pailan berada di Balikpapan. Dituduh membunuh jenderal. Bagaimana mungkin saya bunuh jenderal, sedangkan saya bertugas di Balikpapan, tidak pernah tidak hadir? Ujarnya. 4 tahanan Pailan selalu berpindah-pindah, dan tiada henti-hentinya disiksa. Bekas luka siksaan kering sedikit, dipanggil lagi. Pindah sana, pindah sini. Saya disetrum sampai 5 kali.
Mendapat pukulan, gigi depan rusak, hingga kepala saya dihajar, berdarah, ujarnya. Pernah suatu ketika, dirinya dibebaskan secara simbolik di lapangan Merdeka Balikpapan, dengan tahanan yang lainnya. Namun dalam perjalanannya, tidak mendapat kebebasan secara nyata. Abis dibebaskan masih harus apel. Saya tidak dapat gaji, tidak jelas apakah saya pensiun dini dari tentara, atau seperti apa. Ungkap Pailan, hidup terkatung-katung. Kata Pailan yang mengaku ayah kandungnya pernah terlibat dalam perang melawan penjajah Belanda di kota Tarakan. Pailan masuk militer sejak dirinya merantau dari Jawa ke Balikpapan di tahun 1962. Awalnya masuk ke kepolisian yang ada di Stol Kuda. Di perjalanannya, ikut pendidikan kepolisian selama 3 bulan lalu dikeluarkan. Saya dianggap tidak bagus dalam mengerjakan tugas membersihkan bak air. Saya keluar coba masuk tentara. Diterima, katanya. Masuk tentara hingga akhirnya ditangkap aparat, dianggap ikut berpolitik, hingga akhirnya berujung dilibatkan dalam pendistribusian penduduk ke daerah terpencil, ke hutan Amborawang, bersama tahanan politik lainnya. Kini tempat ini disebut Agrosari. Ada instruksi, siapa yang mau mukim nanti dikasih, diberi fasilitas, ujarnya. Namun program pemindahan itu janji tinggal janji, tanpa dibarengi bantuan fasilitas yang memadai. Katanya mau disediakan rumah, lahan 2 hektar, perlengkapan tidur, rumah tangga. Tetapi tidak benar, bohong. Ungkap Pailan. Soal lahan, Pailan bersama tahanan politik lainnya, mesti merintis lahan dahulu menjadi kawasan pemukiman. Masuk ke Amborawang, Kutai Kartanegara masih hutan belantara. Meratakan tanah pakai tenaga sendiri, menebang pohon dengan menggergaji sendiri, membangun rumah sendiri. Masuk ke hutan masih liar rimba belantara. Pernah kami tidak dapat kiriman makan, tuturnya. Cari sendiri di hutan, ketemu umbut rotan muda, kami olah jadi makanan. Untungnya, kita para tentara sudah biasa menghadapi alam hutan, sudah terlatih hidup di hutan. Menanam singkong lalu dimakan babi hutan, tetap saja sisanya saya makan, ujarnya.